So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kobla Harumika di YouTube Kobla Harumika. Baik, di video kali ini Pak Kobla akan menjelaskan tentang materi buku fiksi dan non fiksi untuk kelas 7 SMP maupun MTS. Apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan non fiksi itu? Nah, di sini ada gambarannya ya. Di sini ada gambar tentang ensiklopedi, bintang dan planet, ada gambar hewan ya, ada buaya, ada kancil, ada kerbau, ada buku. Nah, apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan non fiksi? Mari kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja. Yang dimaksud dengan buku fiksi ya, ini saya beri tanda. Buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Rekayasa. Nah, kejadian-kejadian tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya, tidak sebenarnya, namun hanya sebatas rekaan atau khayalan belaka. Jadi yang perlu kalian pahami adalah buku fiksi adalah buku yang menyajikan peristiwa kehidupan yang khayal, yang tidak nyata, dan rekaan. Itu yang dimaksud dengan buku fiksi. Nah, ide dan gagasan ya dari pengarang bisa saja bersumber dari fakta. Ya, fakta dalam kehidupan sehari-hari sumbernya, tetapi diolah dan dikembangkan oleh pengarang berdasarkan imajinasi pengarang itu sendiri. Meskipun kisah yang disajikan dalam buku fiksi itu nyata atau sebenarnya, tetapi tetap menyajikan peristiwa berdasarkan rekaan pengarang. Nah, itu jadi meskipun sumbernya ini dari kenyataan atau benar-benar terjadi, tapi kalau sudah diimajinasi ditambahkan dengan imajinasi dari pengarang, maka tetap menjadi buku fiksi atau buku tidak nyata atau rekaan. Contohnya apa, Pak? Contohnya buku fiksi adalah buku tentang anak, dongeng, novel, cerpen, fabel ya, cerita tentang binatang ya, buku naskah drama. Jadi semuanya ini adalah contoh-contoh dari buku fiksi. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan buku non fiksi? Non fiksi kebalikan ya. Jadi yang kebalikan dari fiksi. Kalau fiksi khayal, kalau ini adalah nyata. Contohnya apa ya? Seperti buku ilmiah penelitian, buku tentang pelajaran, buku tentang ensiklopedia, buku kumpulan esai, jurnal, buku dokumenter, buku tentang biografi, daftar riwayat hidup seseorang ya, dan tentang buku laporan ilmiah. Itu bisa skripsi ya, bisa tesis ya, bisa makalah. Jadi buku non fiksi adalah lawan dari buku fiksi. Kebalikannya, kalau fiksi adalah khayal, kalau non fiksi adalah nyata. Kemudian ciri-ciri dari buku fiksi. Nah, sekarang kembali lagi ke ciri-ciri dari buku fiksi. Fiksi, kalau kita berbicara fiksi tidak nyata, non fiksi nyata, gitu ya. Buku fiksi, buku tidak nyata, khayalan. Ciri yang pertamanya ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Jelas, bahasa rekaan itu apa, Pak? Bahasa tidak nyata, imajinatif. 2, banyak menggunakan kata bersifat konotatif, tidak sebenarnya. Yang ketiga, bentuk ceritanya seperti cerpen atau novel yang di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain sebagainya. Jadi jika buku itu kok ada tokoh, ada alur ya, ada setting, tempat, ada sudut pandang, itu pasti dipastikan buku itu adalah buku fiksi atau rekaan. Korek ya. Kita lanjut. Nah, sebuah buku fiksi ya seperti cerpen, novel, dongeng atau yang lainnya tentu dibangun oleh dua unsur. Jadi ada dua unsur dalam buku rekaan, adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun di dalam cerita. Kalau X luar, jadi unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun di luar cerita. Korek. Nah,
paham ya, ada intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, sekarang kita bahas unsur intrinsik buku fiksi itu apa saja ya. Apa saja? Yang pertama ada tema. Nah, tema itu apa, Pak? Tema adalah pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti dalam cerita. Tema memiliki peran penting sebagai ide yang paling mendasar dalam sebuah cerita. Ada beberapa jenis tema. Ini contohnya, tema adalah tema kejujuran. Temanya apa cerita itu, Pak? Persahabatan. Temanya perjuangan, temanya pendidikan, temanya kehidupan remaja dan lain-lain. Bahasa tema itu berbeda dengan bahasa amanat. Misalkan temanya kejujuran, amanatnya kita harus jujur, paham ya? Persahabatan temanya, mungkin amanatnya kita harus menjaga persahabatan. Jadi ada hubungan antara tema dengan amanat, tapi bahasa yang dipakai beda. Tema bahasanya datar, kejujuran, persahabatan dan lain sebagainya. Untuk mencari tema biasanya kalian harus mencari pokok persoalan, masalah yang sering dibahas. Dalam cerita itu kan ada masalah ya, jadi untuk mencari tema itu kalian harus satu, misalkan mencari masalah yang sering dibahas dalam cerita itu. Jadi masalah yang sering diulang-ulang itu adalah tema. Nah itu. Yang kedua bisa adalah kejadian yang diulang-ulang. Nah, ini hampir sama dengan masalah. Kejadian yang diulang-ulang. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya kalian itu di dalam cerita kan banyak paragraf itu ya. Jadi paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Tiap paragraf kamu cari, garis bawahi masalah di paragraf 1, apakah nanti ada pengulangan di paragraf kedua, diulang lagi di paragraf 3 dan seterusnya. Itu yang kamu ambil. Nah, ambil yang maknanya bisa tersurat langsung sama persis atau tersirat. Ya, jadi misalkan di situ diulang-ulang mawar, melati, anggrek, maka temanya bunga. Nah, kan gitu. Nah, itu yang diulang-ulang. Jadi masalah yang diulang-ulang dan kejadian yang sering dibahas. Nah, ini untuk mencari tema. Paham? Oke ya, kita lanjut ke unsur intrinsik yang kedua. Alur atau plot. Ya, jalannya peristiwa, alur itu. Nah, alur itu ada alur maju, ya, ada alur mundur dan alur campuran. Jadi alur itu ada 3 ya. Jadi alur ada 3 yang ada 3. Apa saja tadi? Ada alur maju, alur mundur, kemudian alur campuran. Maju itu urut dari awal sampai akhir. Kata kuncinya ya ada kata lalu, ya kan? Apalagi kemudian, apalagi setelah kemudian, selanjutnya, terus, ya kan? Kemudian, lalu, selanjutnya, terus, itu urut dari awal sampai akhir, itu alur maju. Kata kunci kalau alur mundur berarti menceritakan masa lalu. Mungkin ada kata kuncinya dulu. Nah, dulu, ya kan. Kemudian waktu itu. Nah, waktu itu. Ketika itu. Nah, dan sebagainya. Jadi menceritakan kejadian yang sudah terjadi, itu alur mundur. Nah, misalkan Pak, kalau misalkan cerita lorong waktu Pak, ya berarti alur mundur karena yang menceritakan yang sudah terjadi. Kalau campuran Pak, ya gabungan antara alur maju ditambah alur mundur, gabung. Jadi kata kuncinya, konjungsinya nanti digabung, ada lalu, ada waktu dulu, ada waktu itu, ada kemudian, jadi gabung. Nah, kalau menjumpai cerita seperti itu maka menggunakan alur campuran. Tetapi kalau maju terus berarti alur maju. Kalau mundur terus berarti alur mundur. Tetapi kalau kadang maju kadang mundur berarti alur yang dipakai adalah alur campuran. Korek ya, katanya. Untuk tahapan alur ini ada perkenalan, ada konflik, ada klimaks, ada anti klimaks, dan ada penyelesaian. Perkenalan itu disajikan apa?
disajikan nama-nama tokoh, ya kan? Si kerbau, si buaya, si kancil, itu perkenalan. Konflik ada apa? Masalah. Konflik itu ada masalah. Misalkan masalahnya si kerbau si buaya tidak menepati janji, itu konflik. Kalau klimaks, Pak, klimaks itu puncak masalah. Puncaknya apa? Si kerbau dimangsa si buaya. Kalau kalian pernah dengar cerita kerbau yang jahat, ya, di video Pak Kubla sudah saya sampaikan tentang Fabel, ya. Klimaksnya apa? Klimaksnya si kerbau dimangsa si buaya. Anti klimaksnya itu kancilnya datang untuk melerai, ya. Kemudian si buayanya turun dari punggung si kerbau, itu anti klimaks. Penyelesaiannya berarti selesai, si kerbau lepas, si buaya kembali ke sungai terhimpit oleh pohon, ya. Di punggungnya terhimpit, itu penyelesaian, selesai. Bisa happy ending atau penyelesaian dengan baik-baik, atau dengan sad ending atau dengan menyedihkan. Kalau itu selesai dengan menyedihkan, itu namanya tahapan alur. Nah, cerita itu menarik ini kalau ada alur ini, ada konflik, ada klimaks, ini menarik. Kalau enggak, ini kurang menarik. Nah, kalau ini masalah-masalah tadi konflik diulang-ulang, itu juga bisa mengindikasikan temanya apa tadi, ya. Ada hubungan juga. Masalah ini diulang-ulang terus, masalah ini dari awal sampai akhir diulang-ulang terus, maka bisa mengindikasikan temanya apa. Oke, korek, ya. Kita lanjut ke unsur berikutnya, intrinsik amanat. Amanat adalah pesan moral, pesan kebaikan. Nah, ini hubungannya dengan tema tadi. Nah, amanat itu dapat disajikan secara tersirat maupun tersurat. Tersirat itu kalian mencari sendiri. Tersurat ditulis oleh pengarang langsung. Nah, kalau tersurat itu langsung ada dalam cerita. Kita harus menepati janji, jangan mengingkari janji. Dalam cerita itu ada kalimat itu, tetapi kalau tersirat agak susahnya tadi kalian mencari masalah yang diulang-ulang untuk menentukan tema. Amanat juga menentukan masalah yang diulang-ulang terus, kejadian yang paling lama dibahas. Jadi amanat sama tema ini ada hubungannya. Kalau temanya dapat, pasti amanatnya dapat. Nah, paham ya? Oke, ya, sampai ketiga ini unsur intrinsik. Yang ketiga adalah amanat. Korek. Baik, unsur intrinsik buku fiksi yang keempat adalah sudut pandang atau point of view, ya. Point of view atau sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita dalam memerankan suatu cerita. Posisi pengarang ini sebagai apa, ya? Nah, seorang pengarang memiliki kebebasan untuk memposisikan dirinya dalam cerita. Pengarang bisa menggunakan kata ganti saya atau aku sebagai tokoh utama, dan tokoh yang berada di luar seperti kata dia atau dia. Jadi kata kuncinya nanti ada kata aku, saya, ambo, daku itu sama, ya. Saya, aku, ambo, daku itu sama. Atau mungkin menggunakan kata-kata dia, ya, maaf, bisa nya, ya, mereka. Nah, itu kata ganti. Nah, sudut pandang ini sebetulnya ada dua, ya. Orang pertama dan orang ketiga. Ada dua. Pak, kalau orang kedua tidak ada. Jadi ada dua, itu orang pertama dan orang ketiga. Nah, orang pertama ini dibagi dua, orang ketiga juga dibagi dua. Orang pertama pelaku utama, ya. Pelaku utama. Orang pertama pelaku sampingan. Nah, sampingan ini, ya, agak pelan ini karena agak lama pembahasannya ini. Jadi orang pertama ada dua, orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Orang ketiga ini pasti, orang ketiga adalah pengarang di luar cerita, ya. Ini berarti serba tahu dan terbatas. Jadi serba tahu dan terbatas. Bate, ya, dan terbatas.
Itu jadi ada dua, orang pertama ada dua, orang ketiga ada dua. Nah, kata kunci ini yang kita pakai ya. Apakah sudut pandang dalam cerita itu apa Pak? Orang pertama atau orang ketiga? Jika menggunakan aku, daku, saya, ambo, pasti orang pertama pelaku utama. Gitu aja. Tidak mungkin ada kata dia. Nah, itu cirinya udah itu. Tidak mungkin ada kata dia, nya, mereka, tidak ada. Tetapi kalau orang pertama pelaku sampingan ini digabung, ada aku, ada dia. Nah, jadi kalau tidak mungkin ada dia, berarti orang pertama pelaku utama. Kalau ada aku, ada dia, berarti orang pertama pelaku sampingan. Paham? Sekarang orang ketiga. Orang ketiga itu kalau tidak mungkin ada aku, kebalikan. Jadi tidak mungkin ada kata aku. Di situ tidak ada aku Pak, pasti orang ketiga. Di situ tidak ada kata dia Pak, pasti orang pertama. Seorang lagi. Di situ tidak ada aku Pak, orang ketiga. Di situ tidak ada kata dia Pak, berarti orang pertama. Nah sekarang kalau sudah tahu itu, kita cek kalau tidak ada dia tetapi menggunakan aku saja, berarti orang pertama pelaku utama. Tapi kalau ada kata aku, ada dia digabung, berarti orang pertama pelaku sampingan. Kalau tidak ada kata aku, berarti orang ketiga. Nah, orang ketiga ini serba tahu dan terbatas, tidak mungkin juga ada kata aku, tidak mungkin semuanya kalau orang ketiga. Bedanya apa Pak? Orang ketiga serba tahu dan terbatas. Serba tahu, misalkan di situ ada tiga tokoh, ya. Misalkan ada tiga tokoh, buaya, kancil, kerbau, maka kalau serba tahu, tiga tokoh itu dijelaskan secara detail dari tokoh kerbau, buaya, kancil. Tetapi kalau orang ketiga terbatas, ya, ketiga terbatas ini, kalau ada tiga tokoh yang diceritakan cuma satu tokoh atau dua tokoh, tidak semuanya. Ingat, kalau orang ketiga serba tahu, hanya yang diceritakan semua tokoh secara detail. Kalau terbatas dari tiga tokoh itu, misalkan kalau ada tiga tokoh yang diceritakan hanya salah satu atau salah dua, tidak mungkin semuanya diceritakan. Itu namanya terbatas. Paham? Itu adalah sudut pandang. Korek ya. Kita lanjut ke pembahasan unsur intrinsik yang kelima, buku fiksi. Latar. Latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar ada tiga Pak, betul. Tempat, waktu, dan suasana. Tempat itu misalkan di rumah, di sekolah, di kantor, di sungai, ya, di kali atau di masjid dan seterusnya. Waktu bisa pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu waktu. Suasananya, suasana yang dialami oleh tokoh sedih, senang, gembira, terharu. Ini suasana. Jadi latar ada tiga, tempat, waktu, dan suasana. Paham ya? Kita lanjut. Tokoh sekarang. Tokoh adalah pelaku. Tadi berarti kalau cerita si buaya ya ada tokohnya siapa? Buaya, kerbau, kancil. Ya, ada tiga. Tokoh dapat dibagi jadi tokoh antagonis, tokoh yang jahat, tokoh protagonis, tokoh yang baik, dan tokoh tritagonis, tokoh yang campuran. Berarti tokoh antagonisnya siapa? Buaya. Tokoh protagonisnya siapa? Berarti kerbau. Kalau kalian pernah mendengarkan video Pak Koblat tentang si buaya yang jahat ya, Fabel ya. Tritagonis tokoh penengah atau tokoh campuran siapa? Kancil. Ya, kancil itu tokoh penengah atau tritagonis atau tokoh campuran. Jadi tokoh itu ada tokoh protagonis yang baik, antagonis yang tidak baik, dan tritagonis tokoh campuran atau penengah. Itu tokoh. Oke ya, cara untuk mengetahui tokoh itu berwatak apa, ya kalian harus membacanya ya, yang diulang-ulang. Dia itu kalau tokoh antagonis dia melakukan tindakan yang tidak baik, tritagonis dia penengah, protagonis dia yang baik. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang sering muncul ya.
Pak, kalau ada figuran, Pak, ya figuran itu nanti wataknya apa? Ya campuran, ya bisa campuran dia ya. Jadi itu. Jadi simpel saja, kalau ada 3 ya yang berwatak protagonis, antagonis dan antagonis. Oke, kita lanjut ke gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini dalam cerita ya, karena ini buku fiksi ya, seperti novel, cerpen dan seterusnya, merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita, khususnya terkait dengan penggunaan bahasa. Apakah banyak menggunakan bahasa yang bersifat konotasi atau bahasa denotasi? Contohnya kalau gaya bahasa bagaimana, Pak? Ada yang disajikan dengan bahasa gaul, gaya menggurui, humoris, dan sebagainya. Jadi dalam cerita itu ada bahasa gaul, artinya ada bahasa tidak baku, mungkin ada banyak bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ya. Kemudian ada bahasa campuran, di situ bahasa Indonesia kemudian dicampur dengan bahasa Jawa. Nah, itu boleh menggunakan itu karena apa? Kok boleh, Pak? Karena itu adalah fiktif atau khayal atau rekaan, sah-sah saja karena bukan buku pengetahuan. Korek. Itu ya tentang gaya bahasa. Kita lanjut. Nah, setelah unsur intrinsik kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik dalam buku fiksi. X itu luar, yang di luar isi dari buku itu ya. Yang dibahas apa? Latar belakang pengarang. Maksudnya bagaimana, Pak? Dia itu orang mana? Dia dari keluarga kaya atau miskin? Ya, dia dari keturunan Jawa, Sunda. Kalau latar belakangnya Jawa, kemungkinan besar cerita yang disampaikan oleh pengarang mungkin sedikit menggunakan bahasa Jawa. Kalau misalkan dia latar belakang Sunda, maka kemungkinan besar itu dia akan membubuhkan bahasa Sunda di situ. Nah, dapat diketahui dari itu latar belakangnya, ya. Itu agama si pengarang, apakah agama Islam, non-Islam dan sebagainya, itu agama. Pendidikannya mungkin si pengarang ini mungkin lulusan sarjana atau S2 atau bagaimana. Biasanya unsur ekstrinsik ini ditampilkan dalam ikhtisar atau rangkuman pengarang di belakang buku. Biasanya itu ada namanya siapa, ya karyanya bagaimana, itu dituliskan di situ di cover belakang buku itu. Biasanya ada. Keadaan sosial dan budaya pengarang. Nah, sosial ini dia dulunya waktu kecilnya bagaimana, budayanya bagaimana. Sosial itu berarti tingkat hampir sama dengan tadi latar belakang pengarang, itu kan lebih kompleks ya. Jadi dia tinggal di mana, dia keturunan mana, apa, ya kan? Kalau sosial itu bisa dari strata ya, dia dari kehidupannya waktu kecil itu bagaimana, budayanya di situ mungkin budaya apa yang sering ada di masyarakat si pengarang. Keadaan politik saat buku ditulis ya, mungkin pada waktu buku ditulis, karena yang contoh saja buku fiksi adalah buku yang bisa mengandung nilai moral dari fabel atau cerpen. Di situ kan bisa digunakan sebagai muatan politik. Mungkin dalam buku dongeng yang zaman dulu, karena zaman dulu mungkin zamannya orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, maka dia memasukkan cerita di fabel itu tentang itu. Jadi kapan dia membuat buku atau mengarang itu biasanya ada gaya bahasanya atau mungkin keadaan politik itu akan memengaruhi. Dia bisa protes kepada pemerintah, tapi dituangkan dalam cerita. Bisa saja diselipkan dalam cerita. Drama, ya, puisi yang ya itu kan bisa ditampilkan di situ. Dia menyindir pemerintah atau sebagai ajang politik waktu itu apa. Itu tentang unsur ekstrinsik. Jadi jarang kalau ini ya, karena bersifat luaran. Untuk mengetahui latar belakang pengarang, agama, pendidikan, keadaan sosial dan budaya, keadaan politik saat buku itu ditulis, bisa kamu lihat di belakang buku. Itu ada. Atau kalau mungkin tidak ada, kamu bisa searching di Google tentang nama pengarang. Di Google itu ada nama pengarang, yang bisa cek latar belakang pengarang, agama, pendidikan, keadaan sosial, atau biografi dari pengarang. Korek. Itu untuk unsur ekstrinsik buku fiksi ya. Baik, kita lanjut. Nah, unsur-unsur dalam buku non fiksi adalah buku nyata ini bukan bersifat imajinatif atau khayal, karena ini adalah nyata, lawannya dari fiksi. Contoh buku non fiksi adalah buku pelajaran, buku kalian, buku mapel bahasa Indonesia kelas 7, itu adalah buku nyata, bukan khayal ya. Dan
harus dipelajari, tidak rekaan ya. Adapun unsur-unsur non fiksi berupa informasi ya, harus berupa informasi pengetahuan yang disajikan melalui ya uraian materi ya, grafik, ada tabel, ada bagan. Jadi buku paket kalian misalkan atau LKS kalian itu kan ada materi bab ini tentang apa, ada grafiknya naik turun ya, ada tabelnya, tabel tentang apa ya kan, ada bagannya. Itu adalah buku pengetahuan yang berjenis non fiksi atau nyata, bukan rekaan. Jadi buku non fiksi seputar menyampaikan informasi yang nyata dan seputar pengetahuan yang disajikan melalui uraian materi, grafik, tabel, dan bagan. Paham ya? Jadi jelas beda antara unsur. Maaf, kalau ada unsur intrinsik pasti buku fiksi. Kalau tidak ada unsur intrinsik meliputi tadi tokoh, penokohan, alur, berarti buku non fiksi atau buku nyata. Jelas ya? Baik, itu materi Pak Kublai yang dapat saya sampaikan, buku fiksi dan buku non fiksi. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.